Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana dengan NIM 210313. Di sini saya akan menjelaskan 20 abstrak mengenai perencanaan partisipatif dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat. Literatur pertama yaitu judul artikel analisis partisipatif masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan. Penulis Toman Soni Tambunan. Selanjutnya abstrak partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan. Bentuk dari partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan terdiri dari: pertama, partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan usaha ekonomi. Ketiga, partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Medan pada tahun 2019 sesuai dengan tahap partisipasi. Dapat diketahui bahwa pada tahap partisipasi untuk perencanaan yaitu sebesar 84,66%, berbeda pada kategori sangat tinggi tahap partisipasi untuk pelaksanaan sebesar 77,66%, berada pada kategori tinggi. Tahap partisipasi untuk monitoring atau evaluasi sebesar 86,33%, berada pada kategori sangat tinggi terhadap partisipasi untuk pemanfaatan sebesar 77,33%, berada pada kategori tinggi. Secara total, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Medan pada tahun 2019 berada pada kategori sangat tinggi. Literatur 2, judul artikel pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penulis artikel Khairul Rahman. Abstrak, kegagalan pelaksanaan pembangunan desa selama ini mengakibatkan masih dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam sistem pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal pembangunan dan kemiskinan salah satu penyebabnya adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan faktor internal dalam diri masyarakat itu sendiri atau faktor eksternal yang berada pada luar dari masyarakat, yang kemudian tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program pembangunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mengatasi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka diperlukan konsep pemberdayaan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang selanjutnya ada literatur 3. Judul artikel pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cindereng Rapang. Penulis Irwan Adam Lutfi dan Ahmad Mustanir. Abstraknya, latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketidaksesuaian pembangunan terhadap kebutuhan mendadak masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi
Di program-program pembangunan selanjutnya, penelitian ini mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulau, Watang, Kecamatan Panca, Rinjang, Kabupaten Sindereng, Rapang. Tujuan penelitian ini mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan tersebut. Yang selanjutnya, literatur 4, judul artikel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. Penulis Andri Irawan. Abstrak, partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa karena terlibat masyarakat akan berdampak pada kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat hasil pembangunan di desa-desa. Hal ini penelitian menunjukkan bahwa indikator cakupan belum dilaksanakan dengan baik program pembangunan desa hanya dibahas oleh segelintir elemen dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kemudian masih minimnya ruang yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, penghidupan masyarakat lokal yang terpaksa berladang dan hutan membuat pemerintah desa sulit melakukan pemberdayaan sehingga indikator pemberdayaan masih belum terlihat di sana. Hambatan berpartisipasi masyarakat terkait pembangunan kampung Kamagi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya terlibat dalam setiap pembangunan di desa, akan kurangnya ruang yang disediakan oleh pemerintah oleh desa kepada masyarakat yang akan berpartisipasi. Temuan penting, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator cakupan belum dilaksanakan dengan baik. Program pembangunan desa hanya dibahas oleh segelintir elemen dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kemudian masih minimnya ruang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Literatur 5, judul artikel Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintreng, Kecamatan Tabukan, Selatan Tenggara. Penulis artikel Dilmalata Kae Jore Emruru Weslon Kompas. Abstrak, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting bagi perencanaan pembangunan karena pada dasarnya proses perencanaan pembangunan di desa tidak lepas dari perencanaan serta masyarakat, peran serta masyarakat. Komunitas itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan perencanaan di desa Pintrang. Penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen untuk melihat caranya berpartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Pintrang. Selanjutnya ada literatur 6. Judul artikel Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa. Penulis artikel Paisar Nur, Siti Bulkis, dan Hamka Nafing. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa-desa. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informasi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi. Dokumen analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif. Pelaksanaan observasi dan studi. Pelaksanaan program alokasi dana desa didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan yang meliputi sosialisasi, musyawarah desa, serta perencanaan.
Tahap pelaksanaan serta tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk berpartisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan untuk berpartisipasi masyarakat berupa tenaga dan dana dan material. Pada tahap pemeliharaan bentuk berpartisipasi masyarakat berupa tenaga. Selanjutnya ada literatur 7 judul artikel pengaruh kepemimpinan terhadap berpartisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. Penulis artikel Adam Latif, Irwan, dan Ahmad Mustanir. Abstrak penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintah desa terhadap optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Potandon, Salau, Kabupaten Enerkang. Hipotesis yang dipakai yaitu kepemimpinan pemerintah desa akan pengaruh signifikan terhadap upaya mengoptimalisasikan masyarakat dalam berpartisipasi perencanaan pembangunan. Yang selanjutnya ada literatur 8. Judul artikel partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, studi di Desa Sinigon Barat, Kecamatan Pasir Timur, Kabupaten Balang, Monggodow. Penulis artikel Tashirom Semberoni, Rosal Sophia dan Sophia Pengemanan. Abstrak, desa di Indonesia diidentifikasikan dengan pusatnya kreatif lokal, yaitu sumber dan budaya, dan ada istiadat yang terjaga dan setiap sekali kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan Desa Singon, Kecamatan Pasir Timur, di mana kreativitas lokal dalam bentuk partisipasi masyarakat, di mana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan menggunakan metode kualitatif, di mana informasi penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya. Yang selanjutnya ada literatur 9. Judul artikel Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Penulis artikel Sri Hidayanti Dejoepan. Abstrak, pembangunan yang bersifat top down seringkali tidak berkelanjutan dan dikenal akan menimbulkan banyak problem. Sebagai pemecahnya dapat dilakukan dengan penggunaan pendekatan yang berbasis partisipasi. Pendekatan itu telah terbukti banyak memberi manfaat pada berbagai negara yang telah melaksanakan pendekatan partisipasi. Pada awalnya diperuntukkan bagi masyarakat di negara yang memiliki problem kemiskinan, namun kemudian berkembang sampai pada tidak hanya pada masalah pembangunan masyarakat miskin, tetapi terbukti di era reformasi ini mendekati partisipasi telah digunakan sebagai konsep dalam kehidupan negara. Selanjutnya ada literatur 10. Judul artikel Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa, Kondang Gijar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Penulis artikel ada Rudi Saifuddin Darwis dan Ipit Julpan. Abstrak, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan saja, namun perlu dimulai sejak perencanaan pembangunan dilakukan. Kapasitas tokoh masyarakat selaku aktor yang menjadi representasi dari warga masyarakat akan menentukan kontribusi mereka dalam merumuskan rencana pembangunan. Tulisan ini mendeskripsikan hasil dari kajian peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dan perencanaan partisipasi pembangunan desa. Kajian dilakukan di Desa Kondang Gajar,
Kecamatan Cibulang, Kabupaten Pangandaran melalui kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dari kalangan aparat desa, ketua RW, kepala dusun, anggota BPD, serta dari masyarakat umum. Yang selanjutnya ada literatur 11. Judul artikel upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Penulis artikel ada Rianti Samaun, Universitas ICAS Gorontalo, Balabakri, Universitas Ihsanasoro, Gorontalo, Ahmad Risan Mediansa, Universitas Ihsan Gorontalo. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa Oluhuta di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa Oluhuta, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kumpulan data, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi teknik analisis data, menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan sikap. Selanjutnya ada literatur 13. Judul artikel partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penulis ada Rafiatul Hadiwiyah, ada Indra Muda, Babi Masitoh Batubara. Abstrak tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam musrebang desa di Desa Karanggading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Lakar. Permasalahan terfokus pada pelaksanaan musrenbang desa. Untuk mendekati permasalahan ini digunakan acuan teori dari Cohen dan Uphoff. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih rendah, dengan masih adanya masyarakat yang belum hadir secara penuh dalam undangan pelaksanaan. Hal tersebut didasarkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan hasil keputusan dan partisipasi masyarakat berupa usulan program prioritas secara pemberian saran. Kritik terhadap program yang ditawarkan juga masih rendah berdasarkan tingkat kehadiran masyarakat. Selanjutnya ada literatur 14. Judul artikel partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. Penulis artikel Syahrul Syamsi. Abstrak masyarakat desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan desa yang berbentuk anggaran dana desa dan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri No 140 atau 640 tentang alokasi dana desa dan tindakan selanjutnya dengan Perda Kablotim No 3 2005 tentang alokasi dana desa. Dari kedua dasar hukum tersebut, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut. Maka timbulnya pertanyaan, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran desa dana desa, dan apakah ada penghambat partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.
dengan langkah-langkah mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan diskusi bersama pihak-pihak perwakilan dari pemangku kepentingan yang diperoleh melalui teknik snowball. Nanti dilanjut. Yang selanjutnya ada literatur 15. Judul artikel Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan. Penulis artikel yaitu ada Agus Purbantihin Hadi. Abstrak berbuahnya paradigma pembangunan nasional ke arah ke demokrasi dan dinamika menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak digunakan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan. Yang selanjutnya ada literatur 16. Judul artikel Ekosistensi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Pembangunan Pendidikan. Penulis artikel Ihwan Ridwan. Abstrak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dalam mengembangkan potensi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. PKBM yang merupakan bagian dari satuan pendidikan non-formal menekankan proses pembelajaran andragogi. PKBM di era globalisasi menjadi titik rawan dalam persaingan pendidikan. Jika tidak ada inovasi yang dikembangkan, PKBM harus lebih jeli melihat peluang dalam menghadapi tantangan global sehingga tetap eksis dalam pembangunan pendidikan. Yang selanjutnya ada literatur 17. Judul artikel Strategi Pembelajaran Partisipatif dalam Meningkatkan Hasil Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Karawang. Penulis artikel Dayat Hidayat. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran partisipatif dalam penyelesaian pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Analisis dapat data dengan model analisis Miles dan Humberman, yaitu model analisis interaktif. Langkah-langkah analisis meliputi koleksi data, penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi simpulan. Penelitian pada tahap perencanaan sumber belajar bersama warga belajar mengidentifikasi kebutuhan belajar yang akan dipenuhi melalui kegiatan belajar pada tahap pelaksanaan sumber belajar. Selanjutnya ada literatur 18. Partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Penulis artikel Muhammad Faisal Asyariansyah dan Syuhirul Saleh dan Stephen Fani Renggu. Abstrak Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan, khusus pembangunan infrastruktur jalan, merupakan kendala yang masih dihadapi Kabupaten Malang serta umum dalam Kecamatan Lawang. Pada kasus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan. Nah, selanjutnya ada literatur 19. Judul artikel Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Penulis artikel Riki Wirawan.
Mardiano dan Rantih Nurpratiwi. Abstrak, pelaksanaan urusan wajib dalam implementasi OTODA dalam pasal 150 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Urusan wajib yang dimaksud adalah urusan perencanaan pembangunan seperti yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan melalui kegiatan musrenbang, kegiatan musyawarah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Dusun Selatan, yaitu diawali dari musyawarah desa yang kemudian berlanjut pada tingkat musrenbang kecamatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses partisipasi masyarakat serta faktor penghambat dan pendorong dalam kegiatan musrenbang kecamatan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan kualitatif menggunakan analisis data kualitatif mode interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Dusun Selatan adalah hadir dan aktif. Selanjutnya ada literatur 20 judul artikel partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Nudi Kapinteran. Penulis abstrak Yoyon Suryono. Abstrak, tujuan penelitian untuk mengetahui 1. Tahap, 2. Bentuk, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi, dan 4. Strategi pembangunan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program PKBM. 1. Tahap partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil. 2. Bentuk partisipasi masyarakat terbagi dalam 2 bentuk, meliputi fisik, material, dan tenaga. Non fisik yaitu ide. 3. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor pendukung yang berupa budaya dan kebermanfaatan program. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Strategi pengembangan partisipasi masyarakat yaitu dengan komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Kesimpulan dari hasil temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran humas dan partisipasi masyarakat memainkan peran krusial dalam berbagai konteks pembangunan seperti pendidikan, pembangunan desa, dan program pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemberdayaan human, dan pemastian komunitas efektif dalam pemanfaatan diri secara maksimal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan pembangunan dan desa program-program pembangunan lainnya. Namun tantangan seperti rendahnya pemahaman, kurangnya sosialisasi, dan kendala ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan pemangku kepentingan dan pertimbangan faktor-faktor mempengaruhi partisipasi untuk meningkatkan kesuksesan program-program pembangunan dan penjagaan masalah sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.